Pernahkah kalian mendengar kisah sebuah kampung yang hilang tanpa jejak? Di tepian Bengawan Solo, sebuah desa kecil menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap. Suara gamelan, bayangan misterius, dan penampakan aneh, semuanya menjadi bagian dari legenda yang hidup di desa Rimba Loka. Selamat datang di Cerita Nenek, tempat di mana kisah-kisah rakyat penuh misteri menghidupkan kembali masa lalu. Mari kita selami bersama cerita kampung Banyuroto yang hilang dalam episode kali ini. Di tepi Bengawan Solo yang mengalir tenang, berdirilah desa kecil bernama Rimba Loka. Desa ini adalah tempat yang damai, dikelilingi oleh hutan lebat yang memberikan kesan alami sekaligus mistis. Penduduknya hidup sederhana, bergantung pada hasil tani dan memancing di sungai. Namun, ada sesuatu yang unik dan menyeramkan dari tempat ini. Desa ini menyimpan cerita lama tentang sebuah kampung yang hilang secara misterius di masa lalu. Legenda ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sebuah cerita yang diceritakan turun-temurun, tetapi tak seorang pun dapat memastikan kebenarannya. Orang-orang yang baru mendengar cerita ini selalu penasaran, tetapi mereka yang tinggal di Rimba Loka tahu bahwa terlalu banyak bertanya tentang kampung yang hilang bisa membawa masalah. Orang tua di desa sering bercerita tentang kampung Banyuroto, sebuah kampung yang katanya pernah ada di tepi sungai sebelum Rimba Loka. Menurut cerita, kampung itu hilang setelah banjir besar melanda bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu persis kapan kejadian itu terjadi, tetapi warga mempercayainya. Mereka percaya bahwa kampung itu tenggelam sebagai akibat dari kesalahan penduduknya. Legenda mengatakan bahwa penduduk kampung Banyuroto adalah orang-orang yang serakah, tidak peduli pada keseimbangan alam. Akhirnya, sungai marah dan menenggelamkan seluruh kampung. Kini, yang tersisa hanyalah cerita dan bayangan misterius tentang tempat itu. Bagi penduduk Rimba Loka, malam bulan purnama membawa suasana yang berbeda. Pada malam-malam seperti itu, suara gamelan sering terdengar dari arah sungai. Suara ini begitu indah, tetapi juga menimbulkan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa nelayan yang memancing di malam hari mengaku pernah melihat bayangan rumah-rumah di dasar sungai ketika airnya jernih. Kisah ini sering membuat warga bertanya-tanya, apakah kampung yang hilang itu benar-benar ada? Suara gamelan dan bayangan rumah itu selalu menjadi pengingat akan legenda Banyuroto, meskipun tak seorang pun berani menyelidiki lebih jauh. Suatu malam, Pak Wiryo, seorang petani tua, kembali dari ladangnya. Ia berjalan di tepi sungai untuk memotong jalan. Saat itulah ia melihat sosok perempuan mengenakan kebaya basah berdiri di tepi sungai. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Pak Wiryo memanggilnya, tetapi perempuan itu tidak merespons. Ketika Pak Wiryo mencoba mendekat, sosok itu perlahan menghilang ke dalam air. Kejadian ini segera menjadi pembicaraan hangat di desa. Banyak warga percaya bahwa sosok itu adalah penunggu sungai, atau mungkin arwah penduduk kampung Banyuroto yang masih belum tenang. Beberapa waktu setelah air sungai surut karena musim kemarau, penduduk desa menemukan benda-benda yang tampaknya berasal dari masa lalu. Mereka menemukan gerabah, perhiasan emas, dan benda-benda lain yang tampak seperti milik seseorang dari zaman dulu. Beberapa orang percaya bahwa benda-benda itu berasal dari kampung Banyuroto. Namun, ada peringatan yang menyertai penemuan ini. Konon, mereka yang mengambil benda-benda itu tanpa izin sering mengalami nasib buruk, mulai dari sakit misterius hingga kecelakaan aneh. Kejadian ini membuat warga semakin yakin bahwa kampung yang hilang itu nyata dan membawa pesan tersendiri bagi mereka yang mencoba mengusik ketenangannya. Pak Tarman, seorang sesepuh desa yang dikenal bijaksana, akhirnya angkat bicara tentang legenda ini. Ia mengatakan bahwa ayahnya pernah bercerita tentang kampung Banyuroto dan penyebab hilangnya kampung itu. Menurut cerita yang ia dengar, penduduk kampung itu dihukum karena keserakahan mereka. Mereka menebang hutan sembarangan, mencemari sungai, dan tidak menghormati alam. Akhirnya, banjir besar datang dan menenggelamkan mereka. Pak Tarman memperingatkan warga untuk selalu menjaga keseimbangan alam
agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Rasa penasaran mendorong sekelompok pemuda desa untuk mencari kebenaran tentang kampung Banyuroto. Mereka memutuskan untuk menyelam ke dasar sungai guna mencari bukti. Dengan peralatan sederhana, mereka mulai menyelam di lokasi yang dipercaya sebagai bekas kampung. Meskipun mereka tidak menemukan banyak, beberapa dari mereka mengaku melihat sesuatu yang aneh di bawah sana. Bayangan rumah-rumah tua, jalanan yang seolah terbentuk secara alami, dan perasaan seakan-akan sedang diawasi. Salah satu pemuda yang ikut menyelam, Arman, menceritakan pengalamannya. Ia mengaku melihat bayangan desa lengkap dengan rumah-rumah yang terlihat tua di dasar sungai. Namun, saat ia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang. Arman merasa ada sesuatu yang mencoba menghalanginya untuk mengetahui lebih jauh. Pengalaman ini membuat mereka sadar bahwa apapun yang ada di dasar sungai itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Setelah penyelaman itu, Arman mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang wanita tua yang mengenakan pakaian adat Jawa. Wanita itu memperingatkannya, "Jangan usik tempat kami, biarkan kami tenang di sini." Ketika Arman terbangun, ia merasa tubuhnya lemas dan sakit. Mimpi ini menjadi pembicaraan di desa. Banyak yang percaya bahwa itu adalah pesan dari arwah penduduk kampung Banyuroto yang ingin agar tempat mereka tidak diganggu. Setelah berbagai kejadian yang dialami, warga desa akhirnya sepakat untuk tidak mengusik sungai lagi. Mereka percaya bahwa kampung Banyuroto adalah pengingat bagi mereka untuk hidup dengan bijaksana dan tidak serakah. Sungai Bengawan Solo kini menjadi tempat yang mereka hormati. Bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai pengingat akan keseimbangan alam. Cerita tentang kampung yang hilang itu tetap hidup, menjadi pelajaran yang diwariskan kepada generasi berikutnya agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama.